Nah, Ya, ini ada ya. keterangan 2003, Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya di 2013 itu Yusuf Mansur membutuhkan uang 40 miliar. Nah, kalau misalkan ya, karena Yusuf Mansur apa ya? Kalau nggak salah itu awal-awal akhir 2012 sampai 2013 itu Pytrend itu baru MLM dan itu tidak membutuhkan uang Ya, besar untuk mengembangkan itu. Terus kemudian di tahun itu ya, juga Yusuf Mansur itu membuka investasi, bukan Yusuf Mansur ya. Jadi di Yogyakarta orang-orangnya Yusuf Mansur membuka investasi Moy FID. Dan itu tidak membutuhkan modal besar juga karena bukan Yusuf Mansur. Terus kemudian Yusuf Mansur itu di 2015 baru di sekitar 2014-2015 itu baru dikonfirmasi sama OJK. Jadi apakah uang 40 miliar, karena ini mirip sekali Pak, kasusnya itu mirip sekali kasus ini. Jadi ya kurang lebih di kisaran itu. Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia membutuhkan uang 40 miliar pada saat itu dan itu dia sedang mau ketemu dengan seorang triliuner atau ya apalah kayak gitulah. Kurang lebih di tahun 2013 itu Yusuf Mansur sebenarnya sedang membutuhkan uang sebesar itu. Apakah terkait CIMB Niaga atau terkait Humpus atau terkait apa, yang jelas uang segitu pastilah pada saat itu sangat besar gitu untuk Yusuf Mansur. Nah, ya. kira-kira menurut pendapat Pak Jini bagaimana? Jadi kalau kita ngelihat daripada bukti putusan itu kan kayak sepertinya digugat di 2010 atau 2011, 2011 kayaknya digugatnya, Mas. Ya, Jadi memang di 2010 itu mungkin ya. 2011 itu sudah ada gugatan, kemudian diputus itu kan 2012 kalau nggak salah. ya, Perkaranya 131. Jadi 313 garing PDT titik G garing 2011 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 2010 2011 lah itu. Itu. Jadi menurut hemat saya mungkin juga itu yang akan diputer-puter ke sana begitu, Mas. Tapi berdasarkan gugatan itu memang mereka mendapat fasilitas dari Bank CMB Niaga. Cuman saya besar kecilnya nggak ingat, tapi saya masih punya putusan itu yang saya download dari websitenya Mahkamah Agung begitu, Mas. ya, karena Yusuf Gitu, Mansur pernah Mas. Dan itu mengucapkan, ya, pernah mengucapkan bahwasanya dia membayar 23 miliar dari daun itu kan di tahun-tahun itu. Makanya ini kok kasus itu, ya, kalau misalkan kasus itu memang terpisah, berarti Yusuf Mansur pada saat itu punya beban hutang itu bisa jadi ratusan miliar gitu maksudnya. bisa jadi, ya. Itu kan agak aneh gitu, seorang Yang jelas, ya seorang apa ya namanya, seorang artis gitu ya, punya pada saat itu tahun-tahun itu punya utang ratusan miliar. Agak aneh kalau memang tidak melakukan penggelapan atau penipuan besar gitu. Ini kan pertanyaan yang cukup wajar ya diungkapkan sama kita, karena ya ya, artis ya, pada tahun itu kan gajinya berapa sih gitu ya, sekali misalkan isi acara pengajian gitu kan, kalau di TV itu kan ya biayanya cuma 1 juta kayak gitu. Itu tahun itu udah besar. Sekarang aja ngisi acara itu kan ya ya, rata-rata cuma 1 juta bintang tamu itu. ya. Ya, menurut Pak Jenny, Ya ya, setidak-tidaknya bukan bukan ratusan lah, Mas. ya, Apa seleri artis waktu itu sekali tampil ya masih puluhan lah begitu. Kalau tidak jutaan ya puluhan lah begitu. Yang sudah punya nama ya. yang sudah punya Ya. nama ya. Jadi kalau memang itu ya terkait dengan investasi batu bara yang dibawa Yusuf Mansur, ketika Yusuf Mansur bisa mengumpulkan sebesar sekitar kurang lebih 55 miliar itu kan cukup besar. Ya, Kemudian memang ada pembagian keuntungan kurang lebih ya sekitar antara sepuluhan lah mungkin ya, sepuluhan lah. Jadi masih ada sisa sekitar 45-an lah itu, Mas. Nah, yang sampai dengan saat ini tidak sama sekali tidak dikembalikan, dan seolah-olah ada gugatan saya, kemudian ada podcastnya di Masjid Darussalam yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur pernah mengajak investasi dan bodong itu, seolah-olah Yusuf Mansur kan tidak tahu menahu begitu. Dan akhirnya karena untuk membersihkan nama jamaah, kemudian nama masjid juga, maka saya ajak Yusuf Mansur itu untuk bermubahalah juga tidak pernah datang kan begitu. Dan ya, itu saya surati resmi loh itu Yusuf Mansur, Mas. Saya surati untuk mengajak penyelesaian persuasif, kemudian tidak itu
mereka di beberapa media, baik televisi maupun YouTube dan seterusnya itu mereka mengatakan tidak tahu menahu, maka untuk membersihkan itu saya ajak mereka untuk bermubahalah juga tidak mau. Nah, kemudian tidak mau mereka mengatakan kalau ada masalah datang aja ke rumah Ane, nanti Ane selesain. Begitu kami juga datang ke rumahnya juga justru tidak ditemui, Mas. Jadi menurut hemat saya Yusuf Mansur ini memang sudah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan ini, maka satu-satunya jalur untuk memperjuangkan hak daripada investor batubara ini adalah gugatan terus-menerus terhadap Yusuf Mansur. Nah, selesainya kapan itu Allahu alam, Mas. Yang jelas saya dan kawan-kawan itu akan berusaha mengajukan gugatan terus-menerus terhadap Yusuf Mansur begitu. Ya, ini ada Mas, gugatannya, Pak. mudah-mudahan Mas. Ya, ini ada gugatan PKPU di Jakarta di Jakarta Pusat. Ada 2 gugatan. Yang satu dari direkturnya dan apa ya, karyawan yang lain, yang satu lagi direktur juga, dan kemungkinan pihak ketiga karena ini perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkait dengan komputer ya. Ada tulisannya PT Prima Komputindo Solusi. Ini 2 gugatan yang berbeda PKPU. Yang jadi pertanyaan adalah ini Pattern Asset Management kalau nggak salah, tapi yang digugat ini langsung Yusuf Mansur karena mungkin Pattern Asset Managementnya udah dibukukan. Nah, kalau misalkan ini PKPU, karena PKPU ini tuntutannya adalah si pihak ketiga ini dan direkturnya ini menuntut untuk apa ya, untuk menghentikan pembayaran terhadap tanggungan perusahaan terhadap pihak yang harus tertanggung untuk membayar terlebih dahulu kepada direktur dan kepada PT Prima Komputindo Solusi. Jadi sekalian memberikan pembelajaran kepada para penonton apa sih sebenarnya PKPU gitu ya. Silakan Pak Jenny. Ya, jadi intinya kan karena itu kan sebenarnya ada minimal 2 kreditur ya. Ya. Minimal 2 kreditur. Kalau ada 2 kreditur, mereka bisa mengajukan permohonan PKPU gitu. Nah, berkaitan dengan PKPU ini nanti kan ada aset yang disita. Kalau ini dikabulkan ya. Ya. Ada aset yang disita. Kemudian orang-orang yang masih merasa mempunyai piutang terhadap Yusuf Mansur nanti bisa mengajukan juga klaim, Mas, begitu. Mudah-mudahan yang lainnya nanti ikut ngeklaim gitu, Mas. Nah, ya. karena kan ini kan yang di sana ada kuratornya nanti. Ya, ada kuratornya. Ini kan yang mengajukan PKPU ini mantan direktur utamanya, bukan direktur utama, mantan salah satu direktur dan mantan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan itu kreditur, ya Pak Akfas kalau nggak salah ya. Ya Akfas sama ya. PT ada 2 gugatan Pak, 2 gugatan berbeda. Jadi tapi intinya gugatannya dua-duanya PKPU. Gugatannya dua-duanya PKPU. Ya. Nah, tapi gugatannya kan diwakili oleh ibaratnya karyawan sendiri gitu dan pihak ketiga. Sementara kalau kita melihat gugatan di sana, bahwasanya kan PT ini kan punya tanggungan gitu, punya tanggungan yang kemungkinan besar belum terbayar kepada nasabahnya, kepada apa ya, kalau itu reksadana semacam reksadana, jadi kemungkinan PT ini masih punya tanggungan terhadap apa ya, seorang ya investor reksadananya untuk menghentikan pembayaran ke reksadana ke investor terlebih dahulu, ke kreditor gitulah ibaratnya. Makanya dia gugat karena kemungkinan besar si mantan direkturnya ini sama PT Prima Komputindo Solusi ini kemungkinan awal-awal ini atau misalkan ketika itu dibubarkan dia itu tidak dibayar sama sekali sama Yusuf Mansur, sehingga dia meminta untuk dibayar terlebih dahulu gitu, dan sekalian PKPU menurut saya kayak gitu. Ya, saya tidak baca persis petitumnya, Mas ya. Tapi intinya kalau PKPU mereka mungkin nanti diberi hak terlebih dahulu ya, ketimbang yang lainnya. Yang lainnya juga nanti yang merasa mempunyai piutang ya, artinya mempunyai tagihan terhadap Yusuf Mansur bisa mengajukan juga, karena kan itu di sana ada mediatornya, ya kurator. Apa namanya? Ya kurator, Pak. Kurator. Ya, jadi ada kuratornya ya ada kurator yang ditunjuk gitu. Ya. Mudah-mudahan lah ini kita juga alhamdulillah itu ada yang mengajukan juga PKPU kan begitu kan. Ya karena nilainya juga cukup besar, Pak. Artinya Yusuf Mansur
Yusuf Mansur mengatakan bahwa Paitrend Asset Management itu sudah tidak ada kaitannya dengan pihak lain, itu pernyataan Yusuf Mansur itu kan berbohong. Iya, jelas-jelas kalau Faktanya itu kan Yusuf berbohong. Mansur berkaitan dengan Paitrend Asset Management, kemudian ada yang mengajukan PKPU. Iya. Itu yang kelihatan kalau kemarin itu saya baca tidak salah dikirimi oleh media itu ada 3 kayaknya yang mengajukan. Memang dulu pernah mengajukan, yang pertama itu di NO, kemudian mengajukan lagi begitu Mas. Jadi 2 kali ini Mas. Gitu. Enggak sih, Ya, kalau menurut saya sih mudah-mudahan lah masih Pak karena ini Abbas dan kawan-kawan ini dikabulkan. ya, Pokoknya. setahu saya ini Pak, ini dua tuntutan berbeda karena yang satu pakai PT Prima Kopitindo Solusi. Jadi dua gugatan yang berbeda. Yang satu sudah berjalan, yang satu kalau nggak salah baru mau masuk kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu persisnya. Tapi intinya adalah karena masih tercatat ya. Tapi intinya adalah Yusuf Mansur ini kan ibaratnya berbohong gitu, dia nggak punya tanggungan terhadap pihak lain gitu, intinya kan seperti itu. Karena yang pada saat itu ditanya sama media kan seperti itu, Pak Jenny. Halo? Ya, Halo Mas ya. yang menurut Pak Jenny kan Yusuf Mansur pengakuannya tidak apa ya, tidak punya tanggungan lagi untuk Pattern Asset Management. Tapi sementara ternyata ada PKPU oleh pihak apa ya, Ya. pihak karyawan atau pihak ketiga. Kalau misalkan memang Yusuf Mansur tidak punya tanggungan kepada nasabah atau investor, kan harusnya gugatannya bukan PKPU, harusnya gugatannya kan One Prestasi, karena ini ke Yusuf Mansur langsung. Ya. Saya tidak baca ininya ya. Positanya ya, cuman saya hanya baca petitumnya, tapi itu pun tidak sedetail mungkin ya. Ya. Jadi hal ini kemungkinan besar mereka mempunyai pertimbangan karena kan Paitrend Asset Management kan sudah ditutup begitu Mas. Ya, udah ditutup. Ya kan? Ya. Kemudian yang bertanggung jawab siapa terhadap Paitrend Asset Management ini adalah Yusuf Mansur. Ya. Makanya mereka mengajukan PKPU terhadap Yusuf Mansur begitu, Mas. Ya, iya, ya. Maksudnya menurut saya memang ya agak kan biasanya mengajukan PKPU kan ke perusahaan gitu ya. Cuma karena memang ya betul. Memang agak aneh perusahaan Yusuf Mansur itu kan aneh gitu ya. Aneh artinya dalam artian mungkinkah uang maksudnya uang yang harusnya disimpan gitu sebagai jaminan OJK atau ibaratnya kalau kita membuat PT semacam seperti itu, semacam investasi, kan ini kan manajer investasi biasanya kan punya uang jaminan terhadap ya uang yang akan ini ya oleh OJK gitu. Ada kemungkinan uang-uang yang sebagai operasional itu sudah diambil terlebih dulu sama Yusuf Mansur, sehingga ya karyawan ini terpaksa harus mungkin kayak kerja rodi mungkin sama Yusuf Mansur gitu, sehingga mereka ya tadinya percaya, pada akhirnya ujung-ujungnya kayak karyawan Paitrend yang ada di Bandung seperti itu, tidak dibayar, ada kemungkinan seperti itu. Kalau yang satunya hemat saya, kalau yang perusahaan itu kayaknya ada utang piutang murni Mas. Tapi kalau yang satunya saya tidak tahu apakah itu gaji yang tidak dibayar atau ada utang piutang juga di antara perusahaan sama sama itu kan mantan direktur kan. Ya, mantan direktur gitu, ya, mantan direktur. Nah, kemudian karena Paitrend Asset Management itu sudah ditutup oleh OJK, maka dia mengajukan PKPU terhadap pribadi Yusuf Mansur. Nah, nanti kita lihatlah perkembangannya bagaimana, terus kita juga ikuti juga nanti perkembangan positanya bagaimana, petitumnya bagaimana. Kalau bisa kita juga dapat pertimbangan hukumnya bagaimana terhadap majelis hakim memberikan pertimbangan hukum tersebut begitu. Begitu, Mas. Ya. Tapi kita acungi jempol lah bahwa dengan adanya permohonan PKPU dari Pak Direktur, mantan direkturnya Pak Atpas dan kawan-kawan ini, menurut saya ini adalah langkah baik bahwa membuka wacana terhadap orang-orang yang masih mempunyai hak terhadap Yusuf Mansur untuk melakukan upaya hukum begitu, Mas. Ya, masalah baik. Hasil atau tidak itu nanti yang jelas bagaimana kita
uh, bagaimana kita mengusahakan atau berikhtiar bahwa hak-hak orang yang diambil Yusuf Mansur secara zolim itu dapat diambil kembali. Termasuk saya juga, Mas. Saya tidak tahu gugatan saya dan kawan-kawan ini nanti sampai putusannya bagaimana, hasilnya bagaimana, itu urusan belakang, tapi yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin selagi nyawa masih ada di kandung badan, kemudian masih ada kemampuan, masih punya pikiran, saya akan mengajukan gugatan secara terus-menerus terhadap Yusuf Mansur ini. Ya sampai kapan saya juga tidak tahu, Mas, begitu, Mas. Ya, ya terima kasih. Tahan napas saja, Mas. Yusuf Mansur bagaimana, saya bagaimana gitu. Kalau saya kan karena saya maju sendiri, paling saya hanya bayar sekum. Tapi kalau Yusuf Mansur kan melalui kuasa hukum, melalui pengacara harus pakai biaya pengacara, Mas. Jadi kuat-kuatan napas lah. Dan saya tahu persis masalahan posisi batu bara ini dari A sampai Z. Saya itu mendengar dari ucapan mulutnya Yusuf Mansur, saya tidak mau menyebut lisan lagi ya, mulutnya Yusuf Mansur itu mereka mengatakan ABC, kemudian saya mendengar pakai telinga saya, kemudian saya melihat pakai mata saya sendiri. Jadi saya bukan membuat-buat, jadi saya sulit dibohongi maupun misalnya ditanyakan sampai 1000 kali juga jawaban saya masih terbayang. Oh, ini Yusuf Mansur di sini berdirinya, kemudian omongannya ini dan ini. Kalau omongannya manis lah, seolah-olah memang orang yang tidak berdosa begitu, Mas. Ya baik, terima kasih Pak Jenny. Nanti kita update lagi ya. Kalau misalkan ada perkembangan, termasuk punya Bu Ilis kemungkinan sebentar lagi akan ada putusan ya. Kita tunggu putusan punya Bu Ilis. Kalau Bu Ilis kan memang perkaranya sudah dikirim ke Mahkamah Agung, kemudian kita tinggal nunggu putusan saja. Kalau kita merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada ini kan memang berkas perkara ini seharusnya memang sudah diberitahukan kepada Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur karena kurang lebih sudah hampir 1 bulan, hampir 2 bulanan, maka saya Yusuf Mansur seharusnya sudah, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya, itu seharusnya sudah mengajukan kontra memori kalau mereka mengajukan. Kemudian saya juga sudah disumpah oleh hakim tunggal dan berita acaranya sudah jadi, sehingga memang seharusnya berkas perkara ini segera dikirim ke Mahkamah Agung dan kemudian Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim untuk memeriksa perkara PK ini, Mas, begitu, Mas. Ya, terima kasih. Mas. Ya. Terima kasih, kita tunggu perkembangannya lagi, Pak Jenny. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain ya. Baik, Mas. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.